Wanita cantik ini dinikahi pria yang mengaku ustadz. Awalnya ia percaya dan mengira akan bahagia, namun hal mengejutkan terjadi setelah malam pertama. Namaku Nadia, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Banten. Desa kami bukanlah tempat yang terlalu ramai, tetapi cukup hangat dengan kehidupan sosial yang erat. Setiap sore, suara azan berkumandang dari masjid tua di ujung jalan, memanggil warga untuk menunaikan ibadah. Saya selalu merasa nyaman tinggal di sini. Meski hidup kami sederhana, ayah bekerja sebagai buruh serabutan dan ibu membuka warung kecil di depan rumah, saya tak pernah merasa kurang. Kehidupan saya dipenuhi oleh hal-hal kecil yang membuatnya bermakna, pengajian mingguan, acara silaturahmi keluarga, dan tawa anak-anak tetangga yang bermain di halaman. Sejak kecil, saya dididik untuk menjadi seorang gadis yang taat pada agama. Ibu sering mengajarkan saya bagaimana menjadi istri yang baik kelak, meskipun saya belum pernah benar-benar memikirkannya sampai beberapa bulan lalu. Saat itu, saya baru saja lulus SMA, dan harapan orang tua semakin tinggi. Mereka ingin melihat saya menikah dengan pria yang saleh, bisa menjadi imam, dan membimbing saya menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi mereka, pernikahan adalah langkah awal menuju kebahagiaan abadi. Semua berubah ketika saya bertemu Raka. Pertemuan pertama kami terjadi di pengajian rutin yang digelar di Langgar Desa. Raka datang sebagai ustaz tamu, dikenalkan oleh Salah satu panitia sebagai pemuda karismatik yang aktif dalam dakwah. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya begitu lembut. Ketika ia mulai berbicara tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani cobaan hidup, saya merasa ada sesuatu yang istimewa darinya. Suaranya tenang, penuh keyakinan, dan caranya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran membuat saya merasa seperti sedang mendengarkan kata-kata langsung dari surga. Setelah pengajian selesai, saya masih duduk di bangku belakang, menyusun buku-buku catatan saya. Tiba-tiba, Raka mendekat. "Kamu sangat fokus saat saya ceramah tadi," katanya dengan nada ramah. Pipi saya langsung memerah. Iya, Ustadz. Saya suka sekali cara Ustadz menjelaskan makna sabar." Raka tertawa kecil. "Terima kasih. Kalau kamu punya pertanyaan lain soal agama, jangan ragu untuk bertanya ya." Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Di hari-hari berikutnya, saya mulai mencari alasan untuk hadir di setiap acara pengajian hanya agar bisa bertemu dengannya lagi. Raka selalu tampak santun, murah senyum, dan sabar mendengarkan curhatan para jamaah. Ia bahkan sempat memberi nasihat kepada beberapa remaja yang sedang galau soal masa depan. Semua orang memujinya. Bahkan ibu saya, yang biasanya skeptis terhadap orang-orang baru, berkomentar, "Anak, Ustadz Raka ini sepertinya laki-laki yang baik. Kamu bisa belajar banyak darinya." Hubungan kami semakin dekat setelah beberapa minggu. Awalnya hanya obrolan ringan soal agama dan kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian berkembang menjadi percakapan yang lebih personal. Raka menceritakan bahwa ia berasal dari Jakarta, tetapi memilih tinggal di Banten karena ingin fokus pada dakwah. Ia juga bercerita bahwa keluarganya sudah meninggal dunia, sehingga ia hidup mandiri. Mendengarnya membuat saya merasa iba, tapi juga kagum akan ketegarannya. 1 bulan setelah pertemuan pertama kami, Raka datang ke rumah dengan niat untuk melamar saya. Ia bicara panjang lebar kepada ayah dan ibu, menjelaskan rencananya untuk menjadikan saya istrinya yang solehah. Ayah dan ibu tampak sangat bahagia. "Kalau begitu, insyaallah kami setuju," kata ayah sambil tersenyum lebar. Saya sendiri hampir tidak bisa berkata apa-apa. Hati saya dipenuhi oleh campuran antara kegembiraan, rasa hormat, dan sedikit kekhawatiran. Apakah saya siap? Apakah ini benar-benar takdir Tuhan? Namun, semua keraguan itu hilang ketika hari pernikahan tiba. Akara berlangsung sederhana namun khidmat. Tamu-tamu datang dari berbagai penjuru desa, termasuk teman-teman saya dan para jamaah pengajian. Raka tampak sangat tampan dalam balutan baju koko putih dan peci hitam. Matanya berbinar ketika ia menyebut ijab kabul,
Dan saya merasa seperti sedang memasuki babak baru dalam hidup yang penuh harapan. Selama malam pertama, Raka berbicara tentang visinya untuk masa depan kami. Nadia, katanya sambil memegang tangan saya, kamu adalah anugerah terbaik dalam hidupku. Aku berjanji akan menjaga dan membimbingmu dengan segenap hatiku. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Saya yakin bahwa Tuhan telah mempertemukan saya dengan pria idaman, seseorang yang akan membawa saya menuju kebahagiaan abadi. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian saya saat itu. Beberapa hari sebelum pernikahan, seorang tetangga bernama Bunisa sempat menghampiri saya dan berbisik pelan, "Nadia, kamu yakin dengan pilihanmu?" Ada beberapa cerita tentang masa lalu Ustadz Raka. Saya langsung memotongnya. "Bu, aku percaya padanya. Dia sudah membuktikan bahwa dia adalah pria yang baik." Bu Nisa hanya menggeleng pelan, lalu pergi tanpa berkomentar lebih lanjut. Kini, ketika saya merefleksikan kembali momen-momen tersebut, saya sadar bahwa ada banyak hal yang saya abaikan. Tapi pada waktu itu, saya begitu yakin bahwa Raka adalah pria yang Allah persiapkan untuk saya. Saya tidak tahu bahwa kebahagiaan yang saya rasakan hanyalah permulaan dari badai besar yang akan datang. Hari-hari pertama pernikahan terasa seperti mimpi. Setiap pagi, saya bangun dengan senyuman di wajah, melihat Raka berdoa di samping tempat tidur sebelum ia bersiap untuk aktivitasnya. Ia sering mengatakan bahwa menjadi suami adalah tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Saya percaya padanya sepenuh hati. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan saya. Detil-detil kecil yang awalnya saya abaikan karena tak ingin meragukan niat baiknya. Awalnya, hal itu tampak sepele. Misalnya, cara Raka selalu menolak membicarakan masalah keuangan kami. Ketika saya menanyakan apakah kita sudah memiliki rekening tabungan bersama, ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir soal uang, Nadia. Semua akan baik-baik saja selama kita menjaga keimanan." Jawaban itu membuat saya tenang pada awalnya, tapi rasa penasaran mulai tumbuh di benak saya. Bukankah dalam pernikahan, transparansi tentang keuangan adalah salah satu kunci kebahagiaan? Pada minggu ketiga pernikahan, tagihan pertama datang. Sebuah amplop coklat tebal muncul di depan pintu rumah kami, ditujukan kepada Raka. Di dalamnya terdapat surat dari sebuah perusahaan pembiayaan mobil yang meminta pelunasan cicilan. Saya bingung. Mobil? Kami bahkan tidak punya mobil. Ketika saya menanyakan hal ini kepada Raka, ia hanya tertawa ringan. "Oh, itu urusan dakwah. Aku pinjam mobil untuk keperluan pengajian di luar kota. Tenang saja, semua sudah terkendali." Jawabannya terdengar logis pada waktu itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya lebih lanjut. Namun, beberapa hari kemudian, tagihan lain muncul. Kali ini, kartu kredit. Nominalnya begitu besar hingga membuat saya terkejut. Saya mencoba bertanya lagi, tetapi kali ini nada suara Raka sedikit berbeda. Ada ketegangan yang samar-samar terasa di balik senyum tegarnya. "Nadia, kamu harus percaya padaku. Ini semua demi investasi syariah yang akan memberi kita hasil besar di masa depan. Jangan khawatirkan angka-angka itu dulu." Saya masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin Raka benar. Mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang besar untuk masa depan kami. Tapi dalam hati, saya mulai merasa gelisah. Kenapa dia tidak pernah mau menjelaskan secara detail? Kenapa semua pembicaraan tentang uang selalu berakhir dengan alasan yang kabur? Masalah finansial bukanlah satu-satunya hal yang membuat saya curiga. Ada juga panggilan telepon misterius yang kerap ia terima. Kadang-kadang, saat saya berada di ruangan yang sama dengannya, ia buru-buru mengambil ponselnya dan menjauh, berbicara dengan suara rendah. Ketika saya menanyakannya, ia hanya mengatakan, "Itu urusan zakat kolektif, sayang. Tidak perlu kamu pikirkan." Namun, sikap dingin orang-orang di sekitar kami mulai membuat saya semakin tidak nyaman. Beberapa tetangga yang dulunya ramah, kini jarang menyapa atau bahkan menghindari kontak mata dengan saya. Suatu sore,
Ketika saya sedang membantu ibu di warung, Bu Nisa datang dan berbisik pelan, "Nadia, kamu yakin dia benar-benar ustaz?" Ada banyak cerita aneh tentangnya akhir-akhir ini. Saya langsung memotongnya dengan nada defensif, "Bu Nisa, tolong jangan bicara sembarangan. Raka adalah suamiku, dan aku percaya padanya." Meskipun begitu, kata-kata Bu Nisa terus terngiang di kepala saya. Apalagi ketika saya mulai mendengar gosip-gosip dari tetangga lain. Ada yang bilang bahwa Raka pernah terlibat dalam bisnis yang tidak jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sering berganti-ganti pekerjaan tanpa hasil yang jelas. Semua itu membuat saya bingung. Haruskah saya mempercayai mereka? Atau haruskah saya tetap setia pada keyakinan saya bahwa Raka adalah pria baik yang Allah persiapkan untuk saya? Konflik internal mulai menggerogoti hati saya. Di satu sisi, saya sangat mencintai Raka. Ia telah membuka dunia baru bagi saya, dunia yang dipenuhi oleh nilai-nilai agama dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, keraguan mulai merayap masuk, membuat saya merasa seperti berdiri di tepi jurang. Apakah saya salah menilai Raka? Apakah semua yang ia katakan selama ini hanyalah ilusi belaka? Suatu malam, saya memutuskan untuk berbicara empat mata. Dan dengannya, kami sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Udara malam di Banten begitu tenang, tetapi hati saya dipenuhi oleh kecemasan. "Raka," kata saya pelan, "aku ingin kita bicara soal keuangan kita. Ada banyak hal yang belum aku pahami, dan aku merasa ragu." Raka menoleh ke arah saya. Matanya menyiratkan campuran antara kebingungan dan ketegangan. "Kenapa kamu tiba-tiba membahas ini, Nadia?" Tanyanya dengan nada yang terdengar sedikit defensif. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab saya. "Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku." Untuk beberapa saat, Raka terdiam. Wajahnya tampak murung, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, Nadia. Aku akan jujur padamu. Ya, memang ada beberapa masalah keuangan yang sedang aku hadapi. Tapi itu semua demi masa depan kita. Aku sedang melakukan investasi besar-besaran yang akan memberi kita hasil luar biasa dalam waktu dekat. Kamu harus percaya padaku." Kata-katanya membuat saya merasa lega untuk sementara waktu. Tapi dalam hati, saya tahu bahwa ada sesuatu yang masih disembunyikannya. Raka mungkin bisa menenangkan saya untuk sementara, tapi keraguan itu tetap ada, seperti bayangan hitam yang sulit dihilangkan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Tagihan-tagihan misterius, panggilan telepon rahasia, gosip tetangga, dan sikap Raka yang semakin tertutup. Semua itu seperti potongan-potongan puzzle yang belum lengkap, namun gambaran besar di baliknya mulai terlihat jelas. Saya merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis, setiap langkah membawa saya lebih dekat pada kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Pikiran saya dipenuhi oleh segala hal yang Raka katakan, dan yang ia tidak katakan. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tapi sesuatu di dalam diri saya tetap merasa ada yang tidak beres. Saya mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi ketenangan yang biasanya datang dari ibadah kali ini tak kunjung hadir. Seolah-olah Tuhan sedang memberi saya isyarat untuk mencari kebenaran sendiri. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk membersihkan rumah. Membersihkan selalu menjadi cara saya melampiaskan kecemasan. Saat menyusuri lemari baju di kamar tidur, saya menemukan sebuah kotak plastik besar yang tersembunyi di sudut atas lemari. Kotak itu tertutup rapat dan tampaknya belum tersentuh sejak kami pindah ke rumah ini. Penasaran, saya membukanya perlahan-lahan. Di dalam kotak itu, ada tumpukan dokumen. Awalnya, saya mengira itu hanya berkas-berkas penting seperti akta nikah atau surat tanah. Namun, ketika saya mulai membaca beberapa lembar, jantung saya serasa berhenti berdetak.
Dokumen-dokumen tersebut adalah tagihan-tagihan utang yang jumlahnya luar biasa besar, pinjaman online ilegal, cicilan mobil yang belum lunas, bahkan kontrak bisnis dengan nama-nama aneh yang sama sekali tidak saya kenal. Ada juga beberapa slip transfer bank yang mencurigakan, dengan nominal fantastis masuk dan keluar dari rekening Raka. Tangan saya gemetar saat saya melanjutkan membaca. Di bagian lain kotak itu, saya menemukan surat-surat kontrak investasi. Tapi, setelah membacanya lebih teliti, saya menyadari bahwa semua proyek investasi syariah yang disebutkan Raka ternyata fiktif. Uang yang dikumpulkan dari para korban, termasuk teman-temannya sendiri, tidak digunakan untuk apapun selain gaya hidup mewah Raka. Mobil mewah, kartu kredit platinum, bahkan liburan ke luar negeri. Semua itu dibayar dengan uang orang lain. Saya duduk di lantai, merasa seperti dunia runtuh di depan mata saya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin pria yang saya anggap saleh, imam keluarga saya, melakukan semua ini? Setiap kata yang ia ucapkan tentang masa depan indah kami, tentang investasi besar-besaran yang akan memberikan hasil luar biasa, semuanya hanyalah dusta belaka. Saya merasa bodoh karena begitu mudah percaya padanya, namun, rasa marah dan pengkhianatan yang saya rasakan belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi kemudian. Ketika saya masih sibuk memilah-milah dokumen-dokumen itu, pintu depan terbuka dengan suara keras. Saya mendengar langkah-langkah cepat menuju kamar. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia pasti sudah sadar bahwa kotak plastik itu hilang dari tempatnya. Nadia, katanya dengan nada suara yang bergetar, apa yang kamu lakukan? Saya bangkit dari lantai, menatapnya dengan tatapan kosong. Ini apa? Raka, tanya saya pelan, meski hati saya bergemuruh. Semua ini, apa maksudmu dengan investasi syariah? Apakah ini alasanmu selama ini untuk menutupi hutang-hutangmu? Raka terlihat panik. Ia mencoba mendekati saya, tapi saya mundur satu langkah. Nadia, dengarkan aku dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Apa yang harus aku pikirkan? Bahwa suamiku adalah penipu? Bahwa semua cerita tentang dakwah dan agama hanyalah topeng untuk menutupi kebohonganmu? Wajah Raka tampak semakin tegang. Ia menjatuhkan diri di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Baiklah, Nadia. Aku mengaku. Ya, aku memang memiliki banyak utang. Tapi semua ini demi kita. Aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku pikir bisnis ini akan berhasil. Aku salah langkah, aku tahu. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Siriap. Kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tusukan pedang. Saya merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Pria yang saya cintai, yang saya hormati, ternyata adalah monster yang menyembunyikan rahasia gelapnya di balik senyum ramah dan nasihat agama. Sebelum saya sempat berkata apa-apa lagi, pintu depan kembali terbuka. Kali ini, suara langkah kaki lebih kasar dan keras. Seorang pria berbadan besar masuk ke dalam rumah, mengenakan jaket kulit hitam dan wajah yang muram. Di belakangnya, dua orang lainnya mengikuti, membawa map tebal. Salah satu dari mereka langsung berteriak, "Pak Raka, sampai kapan Anda akan menghindari kami? Kami sudah bosan menunggu pembayaran." Raka langsung berdiri, wajahnya penuh ketakutan. "Tuan, tolong, beri saya waktu. Saya akan melunasinya secepat mungkin." Pria itu tertawa sinis. "Waktu? Anda sudah berjanji berkali-kali, Pak Raka. Dan sekarang, kalau tidak ada uang, barang-barang Anda akan kami sita." Saya berdiri di sudut ruangan, tubuh saya gemetar hebat. Semua ini terlalu nyata, terlalu brutal. Saya tidak bisa bernapas. Mata saya basah oleh air mata yang tak bisa saya bendung lagi. Raka mencoba menenangkan para kolektor utang, tapi mereka tidak peduli. Dalam waktu singkat, mereka mulai menggeledah rumah, mengambil barang-barang berharga seperti televisi, laptop, bahkan perabotan dapur. Saya hanya bisa berdiri diam, menonton semua ini terjadi.
Hidup saya, mimpi saya, semuanya hancur dalam sekejap. Ketika para kolektor akhirnya pergi, rumah kami terasa seperti reruntuhan. Raka duduk di lantai, menunduk dalam diam. Saya tidak tahu apakah dia malu, menyesal, atau hanya lelah mencoba bertahan. Dengan kebohongannya, kenapa? Tanya saya akhirnya, suara saya terdengar seperti bisikan. Kenapa kamu melakukan ini, Raka? Kenapa kamu menyeret aku ke dalam semua ini? Ia tidak menjawab. Matanya kosong, seolah-olah jiwa di dalam tubuhnya telah hilang. Saya tidak tahu apakah saya harus marah, menangis, atau meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Semua opsi terasa begitu sulit, begitu menyakitkan. Malam itu, saya tidak bisa tidur lagi. Saya duduk di teras, memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Saya merasa seperti sedang berada di dasar jurang, tanpa cahaya atau harapan. Segala sesuatu yang saya yakini selama ini, cinta, keyakinan, bahkan agama, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun oleh pria yang saya percayai sebagai suamiku. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu pemikiran yang mulai terbit di benak saya. Jika Raka telah menyalahgunakan kepercayaan saya, maka saya tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya. Saya harus mencari kebenaran sejati, meskipun itu berarti melawan segalanya, bahkan jika itu berarti melawan diri saya sendiri. Malam itu, saya duduk di teras rumah yang hampir kosong, hanya menyisakan kursi plastik murahan dan meja kecil yang penuh debu. Udara malam di Banten begitu dingin, tapi saya tidak merasakannya. Tubuh saya gemetar bukan karena suhu, melainkan karena amarah, ketakutan, dan rasa malu yang saling bercampur. Kehidupan saya yang dulu damai seolah telah direnggut oleh badai besar, meninggalkan puing-puing kenangan yang kini hancur berantakan. Saya memandang ke arah Raka, yang masih duduk di lantai ruang tamu dengan kepala tertunduk. Ia tampak seperti orang asing bagi saya. Pria yang selama ini saya anggap sebagai pelindung ternyata adalah penyebab dari semua penderitaan saya. Saya ingin menyalahkan dirinya, ingin berteriak, bahkan mungkin mengusirnya keluar dari rumah. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada kemarahan saya, rasa penasaran. Saya ingin tahu segalanya. Saya ingin tahu seberapa dalam lubang hitam yang ia ciptakan ini, Raka, kata saya akhirnya, suara saya terdengar datar namun tajam, aku ingin tahu semuanya. Sekarang. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya tampak lelah dan penuh rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi lain dari Raka, sisi yang rentan dan rapuh. Namun, rasa iba tidak lagi ada di hati saya. Yang tersisa hanyalah kebencian dan keinginan untuk mendapatkan jawaban. Baiklah, Nadia, katanya dengan nada suara yang terdengar seperti bisikan. Kamu benar. Kamu berhak tahu semuanya. Ia mulai bercerita. Awalnya, ceritanya tentang masa lalu yang tidak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Ia mengaku bahwa sebelum bertemu saya, ia terlibat dalam skema investasi bodong bersama teman-temannya. Mereka menjanjikan keuntungan besar kepada para investor dengan dalih bisnis syariah, padahal uang tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Ketika proyek-proyek itu gagal, banyak korban yang marah dan mulai menuntut pengembalian. Wang, beberapa di antaranya bahkan melaporkan kasus ini ke polisi. Aku kabur ke Banten setelah semua itu, lanjutnya. Aku mencoba menjalani hidup baru, mencoba menjadi orang yang lebih baik. Aku mulai aktif di pengajian dan berharap bisa memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Tapi, aku tidak bisa lepas dari utang-utang itu. Para kolektor terus mengejarku, dan aku terpaksa menggunakan cara-cara licik lagi untuk membayar mereka. Ceritanya membuat saya semakin muak. Namun, ada satu bagian yang belum ia jelaskan, bagian yang membuat saya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Jadi, kamu menggunakan nama baikku? Tanya saya dengan nada dingin. Apa hubungan semua ini dengan pernikahan kita? Raka terdiam sejenak. Wajahnya semakin tegang. Ya, Nadia. Aku memang menggunakanmu. Setelah bertemu denganmu, aku melihat kesempatan untuk memanfaatkan reputasimu,
keluargamu yang sederhana, lingkungan sosial yang percaya pada agama. Aku pikir jika aku menikahimu, aku bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari orang-orang di sini. Aku bisa meyakinkan mereka bahwa aku adalah ustaz yang saleh, sehingga mereka mau memberiku uang untuk investasi. Kalimat-kalimat itu seperti Peso yang menusuk jantung saya. Jadi, pernikahan kami hanyalah alat baginya? Cinta yang ia tunjukkan selama ini hanyalah sandiwara belaka? Saya merasa seperti boneka yang dimainkan oleh seorang dalang licik, tanpa menyadari bahwa setiap gerakan saya dikendalikan olehnya. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar familiar, tetapi saya tidak bisa langsung mengenali siapa itu. Nadia, kata suara itu pelan. Ini Lena. Lena. Nama itu langsung memicu alarm di kepala saya. Siapa dia? Mengapa ia menelepon saya? Aku mantan mitra bisnis Raka, lanjutnya cepat-cepat, seolah khawatir akan dipotong. Aku tahu semua yang dia lakukan padamu. Dia tidak hanya menipumu, Nadia. Dia juga menipuku, dan banyak orang lainnya. Setelah beberapa saat ragu, saya memutuskan untuk bertemu dengannya secara diam-diam. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Lina adalah wanita berusia sekitar 30-an, dengan rambut pendek dan tatapan tajam. Di balik senyumnya yang ramah, saya bisa melihat bekas-bekas penderitaan yang masih membekas di wajahnya. Nadia, kamu harus tahu bahwa Raka bukan hanya penipu biasa, katanya pelan. Dia juga memiliki hubungan gelap dengan beberapa wanita lain. Termasuk aku. Dunia saya terasa berputar. Apa? Bagaimana mungkin? Saya merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang semakin dalam. Lina melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Raka sering menggunakan nama baik saya untuk meyakinkan para korban agar mau berinvestasi dalam proyek fiktifnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Raka memanfaatkan hubungan mereka untuk mendapatkan uang tambahan. Dia sangat licin, Nadia, kata Lina dengan nada getir. Dia bisa membuat siapa saja percaya padanya. Bahkan aku sendiri sempat menjadi korban manipulasinya. Tapi aku sudah lelah. Aku ingin kamu tahu kebenarannya, agar kamu tidak terus hidup dalam ilusi. Percakapan itu meninggalkan luka yang lebih dalam di hati saya. Raka bukan hanya seorang penipu, ia juga seorang pembohong dan pengkhianat. Pernikahan kami hanyalah topeng untuk menutupi kejahatannya, dan saya adalah salah satu korban terbesarnya. Setelah pertemuan itu, saya mulai mempertimbangkan langkah-langkah konkret. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini, hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Saya harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Melaporkannya ke polisi? Meninggalkannya? Atau mencoba memperbaiki segalanya meskipun saya tahu itu mustahil? Malam itu, saya duduk di depan cermin, memandangi wajah saya yang pucat dan mata yang sembab. Saya merasa seperti orang asing bagi diri saya sendiri. Semua mimpi indah tentang kebahagiaan pernikahan telah lenyap, digantikan oleh kenyataan yang begitu kejam. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu pemikiran yang mulai muncul. Mungkin inilah saatnya saya bangkit. Mungkin inilah saatnya saya mengambil kendali atas hidup saya sendiri. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel yang tergeletak di pangkuan saya. Layarnya menyala redup, menampilkan daftar kontak yang hanya beberapa saja saya kenal dengan baik. Tapi satu nama muncul dalam pikiran saya, Aisyah. Sahabat dekat saya sejak kecil, satu-satunya orang yang selalu ada saat saya membutuhkan dukungan. Saya tahu, jika ada seseorang yang bisa membantu saya melewati ini semua, itu adalah dia. Jari-jari saya gemetar saat saya menekan nomor Aisyah. Setelah beberapa dering, suara akrabnya menjawab dari ujung telepon. Nadia? Ada apa? Ais, kata saya pelan. Suara saya bergetar karena campuran antara ketakutan dan kemarahan. Aku butuh bantuanmu. Setelah mendengar cerita saya tentang Raka, skema penipuan, hubungan gelapnya, dan semua kebohongan yang ia lakukan, Aisyah datang langsung ke rumah saya keesokan harinya.
Ia tampak marah, tapi juga sedih melihat kondisi saya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Katanya sambil menggenggam tangan saya erat-erat. Kamu tidak harus menghadapi ini sendirian. Aisyah bukan hanya sahabat biasa, ia adalah teman yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, ia mulai membantu saya merencanakan langkah-langkah konkret. Kami memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti transaksi ilegal Raka, dari dokumen-dokumen di kotak plastik hingga rekaman percakapan telepon yang berhasil saya simpan diam-diam. Semua itu akan menjadi senjata kami untuk menghadapi Raka, namun, proses ini tidak mudah. Setiap kali saya membuka dokumen baru atau mendengarkan rekaman suaranya, hati saya seperti ditusuk berulang kali oleh kenyataan pahit. Saya masih mencintainya. Meskipun cinta itu kini bercampur dengan rasa benci dan pengkhianatan. Di malam-malam sunyi, saya sering bergumul dengan diri sendiri. Apakah saya benar-benar siap untuk menghancurkan hidupnya? Apakah saya cukup kuat untuk melawan sosok yang pernah saya anggap sebagai imam keluarga saya? Tapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selalu sama, ya. Ya, saya harus melakukannya. Bukan hanya demi saya, tapi juga demi para korban lain yang telah tertipu olehnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, dan saya tidak boleh membiarkan Raka lolos begitu saja. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Proses ini sangat menegangkan. Saat berdiri di depan meja petugas dengan tumpukan dokumen di tangan, saya merasa seperti sedang berada di ujung jurang. Setiap kata yang saya ucapkan terasa berat, seolah-olah saya sedang menggoreskan luka baru pada diri saya sendiri. Namun, Aisyah selalu ada di samping saya, menguatkan saya dengan tatapan penuh keyakinan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nadia, katanya setelah kami meninggalkan kantor polisi. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Naiman, perjuangan belum berakhir. Setelah laporan kami masuk, rumor tentang Raka mulai menyebar di lingkungan sosial kami. Beberapa tetangga yang dulunya memujinya kini memandang saya dengan pandangan iba, bahkan ada yang menghina saya secara diam-diam. Seharusnya kamu lebih teliti sebelum menikah, kata salah satu dari mereka. Kata-kata itu menusuk hati saya, membuat saya merasa seperti pecundang. Keluarga saya juga merasa malu. Ayah berkali-kali menghela napas panjang, sementara ibu menangis di sudut dapur. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa sebelumnya, Nak? Tanya ayah dengan nada kecewa. Kami malu sekali di depan tetangga. Rasa bersalah mulai menggerogoti Saya tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya soal saya dan Raka, tapi juga soal harga diri keluarga saya. Naiman, Asia sekali lagi menjengakkan saya untuk fokus pada tujuan utama, kebenaran. Orang-orang mungkin akan bicara buruk tentangmu sekarang, katanya. Tapi ingatlah, mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Kamu sedang berjuang untuk sesuatu yang benar. Di tengah tekanan sosial ini, saya bertemu dengan beberapa korban lainnya, teman-teman Raka yang juga tertipu olehnya. Salah satunya adalah Pak Herman, seorang pensiunan guru yang terpaksa menjual tanah warisan keluarganya untuk membayar investasi bodong tersebut. Ketika kami bertemu, matanya berkaca-kaca. Anakku, aku tidak tahu kalau kamu juga menjadi korban, katanya Pelin. Dia benar-benar monster. Mendengar cerita-cerita mereka membuat saya semakin yakin bahwa ini adalah perjuangan yang tidak bisa saya tinggalkan di tengah jalan. Kami mulai bekerja sama, saling berbagi informasi dan mendukung satu sama lain. Bersama-sama, kami membentuk sebuah kelompok kecil yang bertujuan untuk membongkar skandal Raka sepenuhnya. Namun, konflik tidak hanya datang dari luar. Saya juga harus berhadapan dengan diri saya sendiri. Ada momen-momen ketika saya merasa ragu. Ketika saya bertanya-tanya apakah saya terlalu keras pada Raka. Apakah saya bisa memaafkannya? Apakah cinta yang pernah saya rasakan padanya layak untuk dipertahankan? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, saya selalu mengingatkan diri sendiri. Tentang semua yang telah hilang dalam hidup saya. Rumah yang hancur, nama baik yang ternoda,
dan mimpi-mimpi yang sirna. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa saya lakukan adalah melangkah maju, meskipun langkah itu terasa berat dan menyakitkan. Puncak dari perjuangan ini terjadi ketika polisi akhirnya menangkap Raka. Berita itu tersebar luas di media lokal, dan wajahnya muncul di berbagai portal berita dengan judul-judul sensasional. Ustaz palsu tertangkap dalam skandal penipuan besar, atau dakwah bohong-bohongan untuk menipu investor. Saya membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Di sisi lain, saya juga merasa kosong, seolah-olah bagian dari diri saya ikut runtuh bersama reputasinya. Namun, ada satu hal yang pasti, saya tidak lagi merasa takut. Saya tidak lagi merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa seperti pemilik kendali atas nasib saya sendiri. Saya duduk di tepi kursi kayu tua yang tersisa di teras rumah, memandangi langit pagi yang perlahan mulai berwarna oranye. Udara masih dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini, rasanya lebih ringan, seperti beban besar yang selama ini menekan bahu saya akhirnya mulai terangkat. Raka tidak lagi menjadi bayang-bayang dalam hidup saya. Ia sudah ditangkap dan dipenjara atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Meskipun begitu, saya tahu bahwa proses hukum akan memakan waktu lama. Namun, bagi saya, itu bukan masalah lagi. Yang penting adalah kebenaran telah terungkap, dan saya tidak lagi harus hidup dalam ketakutan atau keraguan. Namun, meskipun kasus ini sudah berakhir, dampaknya masih sangat terasa di sekitar saya. Lingkungan sosial kami belum sepenuhnya menerima kembali keluarga saya. Ketika saya berjalan melewati tetangga-tetangga di jalan desa, beberapa dari mereka masih menghindari kontak mata atau bahkan berbisik pelan saat saya lewat. Saya mendengar gosip-gosip tentang bagaimana saya terlalu naif untuk mengetahui siapa Raka sebenarnya, atau bagaimana saya seharusnya bisa mencegah semua ini terjadi. Awalnya, kata-kata itu menyakitkan. Tapi seiring waktu, saya belajar untuk tidak memedulikannya. Saya sadar bahwa orang-orang seringkali hanya melihat apa yang tampak di permukaan tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi di balik layar. Mereka tidak tahu betapa saya telah berjuang untuk menggapai titik ini, betapa sulitnya memutuskan untuk melawan seseorang yang pernah saya cintai dengan sepenuh hati. Keluarga saya juga perlahan mulai pulih. Ayah dan ibu awalnya merasa sangat malu, tapi mereka akhirnya bangga pada saya karena telah berani mengambil langkah yang benar. Anakku, kata ayah suatu sore setelah kami makan malam bersama, kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kami kira. Kami bangga padamu. Kata-kata itu membuat saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya merasa seperti sedang menemukan kembali identitas saya sebagai Nadia, bukan sekadar istri dari seorang pria yang ternyata palsu. Saya mulai belajar bahwa nilai diri saya tidak bergantung pada validasi orang lain, termasuk suami saya yang dulu. Nilai saya datang dari bagaimana saya berdiri teguh di tengah badai, bagaimana saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun dunia runtuh di sekitar saya, dalam perjalanan menuju pemulihan ini, saya juga mulai aktif dalam komunitas pendidikan finansial yang didirikan oleh Aisyah dan beberapa korban lainnya. Kami bertemu seminggu sekali, berbagi pengalaman tentang bagaimana skema investasi bodong bisa merusak hidup banyak orang. Tujuan kami sederhana, memberi edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah tertipu oleh janji-janji manis yang tidak realistis. Kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi lokal untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang literasi keuangan. Melalui kegiatan ini, saya menemukan makna baru dalam hidup saya. Saya tidak lagi hanya menjadi korban, saya menjadi agen perubahan. Setiap kali saya melihat wajah-wajah antusias peserta seminar, saya merasa seperti sedang menabur benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saya juga mulai menulis artikel-artikel singkat di media sosial tentang pengalaman saya, berharap cerita saya bisa menginspirasi orang lain untuk tidak takut menghadapi kebenaran meskipun itu menyakitkan. Namun,
perubahan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya bertemu Arman. Arman adalah salah satu relawan yang membantu kami dalam kegiatan literasi keuangan. Ia seorang guru sekolah dasar di desa tetangga, dengan senyum hangat dan sikap yang rendah hati. Awalnya, kami hanya berbincang ringan tentang materi seminar atau tips mengajar. Tapi lama-kelamaan, percakapan kami berkembang menjadi diskusi-diskusi yang lebih personal. Arman mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi, memberi dukungan tanpa syarat, dan perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hati saya yang dulu ditempati oleh Raka. Nadia, katanya suatu sore setelah kami membersihkan ruang seminar. Aku tahu bahwa kamu pasti masih merasa sakit. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini jika kamu butuh seseorang untuk diajak bicara. Kata katanya menyentuh hati saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa seperti sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang benar-benar tulus. Arman tidak mencoba menjadi imam sempurna atau pria saleh yang sempurna. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, seseorang yang jujur, peduli, dan berdedikasi untuk membantu orang lain. Hubungan kami berkembang perlahan, tanpa paksaan atau tekanan. Arman menghormati masa lalu saya dan tidak pernah meminta saya untuk melupakan Raka atau rasa sakit yang ia tinggalkan. Sebaliknya, ia membantu saya membangun kembali kepercayaan diri dan keyakinan bahwa saya layak mendapatkan cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk memulai hidup baru secara resmi. Saya mengajukan cerai dari Raka, sebuah keputusan yang tidak mudah namun sangat diperlukan. Proses hukumnya panjang dan melelahkan, tapi saya tidak menyerah. Di akhir sidang cerai, hakim mengetuk palu dan menyatakan bahwa saya resmi bebas dari ikatan pernikahan dengan Raka. Saat itu, saya merasa seperti seekor burung yang akhirnya dilepaskan dari sangkar besi. Setelah cerai, saya memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran desa, yang letaknya cukup jauh dari tetangga-tetangga yang sering menggosipkan saya. Rumah itu sederhana, tapi penuh dengan harapan baru. Di halaman depan, saya menanam beberapa pot bunga matahari, simbol bahwa kehidupan selalu memiliki cara untuk kembali bersinar meskipun setelah badai besar. Hari-hari saya diisi oleh kegiatan-kegiatan positif, menulis, mengajar di komunitas, dan menjalani hubungan yang sehat dengan Arman. Kami belum membicarakan soal pernikahan, tapi saya tahu bahwa hubungan kami didasarkan pada kepercayaan dan saling mendukung, dua hal yang saya tidak temukan dalam pernikahan. Saya dengan Raka, suatu sore, ketika saya dan Arman duduk di teras rumah baruku, ia berkata pelan, "Kamu tahu, Nadia, aku tidak pernah ingin menggantikan posisi siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari babak baru yang kamu tulis." Saya tersenyum, merasakan kehangatan yang lama tidak saya rasakan. "Kamu sudah menjadi bagian dari babak itu, Arman. Terima kasih sudah ada di sini."